Terima kasih kepada semuanya telah menyempatkan hadir untuk ikut ke sharing season dari Win Project Get IT PLN ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang dari di luar intra Get IT PLN ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang Get IT PLN ya. Get IT PLN itu yaitu Get itu artinya singkatan dari Gerakan Energi Terbarukan ya. Artinya kita komunitas yang bergerak di bidang lingkungan dan pembelajaran tentang energi terbarukan. Nah, di Get itu sendiri terbagi menjadi 4 pefokusan pembelajaran. Nah, itu pertama itu Solar Project. Solar Project itu membahas tentang bagaimana kita mempelajari pemanfaatan energi matahari, baik itu yang secara solar PV ataupun secara konveksi. Metode satunya lagi konversi bahasa. Oke ya. Kemudian program kerja selanjutnya itu Wind Project. Nah, ini membahas tentang atau mempelajari tentang pemanfaatan energi angin. Nah, di sini tepat kita akan sharing season di Wind Project. Kemudian kita akan membahas ada satunya lagi, dua lagi yaitu Hydro Project, yaitu kita akan mempelajari bagaimana pemanfaatan energi air. Bisa itu PLTA, mini hydro, pico hydro, atau micro hydro. Nah, kemudian itu ada yang terakhir itu waste project. Nah, bagaimana kita memanfaatkan limbah ataupun suatu yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik ya. Itu pengenalan dari Get IT PLN. Oke. Nah, kali ini kita akan itu sharing season di Win Project Get IT PLN. Nah, di sini bahasan itu kita basic of wind turbine engineer ya. Dasar dari engineer dari wind turbine. Nah, di sini dasar-dasarnya. Nah, dari saya sendiri ingin rencana saya untuk nanti ada pertemuan selanjutnya untuk naik tingkat ke pembahasan selanjutnya tentang analisa dari wind turbine ini. Oke ya. Kita langsung saja. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Wahirom. Ya, saya mahasiswa dari Institut Teknologi PLN. Saya mengambil S1 jurusan Mechanical Engineering atau jurusan S1 mesin. Saya lahir di Desa Turjaya, di Palembang atau di Sumatera Selatan. Program kerja atau pefokusan pelajaran saya ambil itu program pemanfaatan energi air atau Hydro Project. Nah, sebenarnya ada sedikit melenceng ya antara pembahasan saya pada malam ini dengan pefokusan yang saya ambil. Latar belakang saya mengambil bisa menguasai pemanfaatan energi angin ini dikarenakan di jurusan saya di S1 mesin saya juga mempelajari tentang nah, di jurusan saya tersebut saya lebih fokus ke mempelajari tentang PLTB ini ya. Mulai dari mempelajari di buku, handbook, dan juga analisanya juga dan juga langsung pembuatan dari PLTB ini. Nah, di sini hobi saya itu membaca buku ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ya, ada baiknya kita biar komunikasi kita lebih lanjut. Mungkin teman-teman ada yang dari luar Get IT PLN, bisa kita tukar sosial media kita. Nah, Facebook saya Wahirom Uzumaki Junuri, IG saya Wahirom Junuri. Nah, Twitter saya itu Wahirom. Nah, di sini teman-teman yang pengen
mempelajari analisa tentang sesuatu semuanya tentang pemanfaatan energi terbarukan. Saya membuat channel itu, nama channel saya itu Re-Energy, bisa ditonton saja itu di channel saya. Oke ya, kita langsung saja pembahasan pada malam ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang renewable energy, pastinya dong. Angin atau pemanfaatan energinya pasti tidak merupakan itu bagian dari renewable energy. Nah, di sini renewable energy itu kita pengen tahu apa sih latar belakang adanya pemikiran bahwa kita itu perlu renewable energy. Kemudian kita akan membahas, itu pembahas kita itu malam ini yaitu tentang wind turbines. Kemudian membahas tentang komponen dari wind turbine atau kincir angin ya. Terus analisa dasar dari kincir angin. Terus layakkah kincir angin di Indonesia? Nanti kita lihat data-datanya. Nah, di sini kita bisa tahu apakah turbin angin di Indonesia itu berdasarkan data angin cocok untuk dibangun sebuah PLTB ya, apalagi sekarang besar. Oke ya, lanjut lagi. Ini pembahasan yang pertama kita yaitu tentang renewable energy, yaitu latar belakangnya. Nah, di sini prinsip dasar dari renewable energy adalah sustainable principle. Nah, di sini ya bisa dilihat Given Abu Atomic Posture. Oke ya. Yang pertama itu pertumbuhan populasi yang eksponen. Artinya eksponensial itu misal pertumbuhan 1, nanti 2, terus 4, terus 8 dan 16 dan seterusnya. Itu ya, arti eksponensial ya. Nah, di sini berkaitan dengan jumlah penduduk. Apalagi di negara kita yang jumlah penduduknya cukup besar ya. Nah, jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 itu berkisaran 270 juta jiwa. Bayangkan, bila 270 juta jiwa ini kita harus memenuhi energi listriknya, berapa banyak negara harus membuat sebuah pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi listrik. Ya. Kemudian, nah, persentase pertumbuhan penduduk di Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia itu ya 720 juta jiwa ya di tahun 2018. Nah, persentase pertumbuhan penduduk di Indonesia itu pada range tahun 2015 sampai 2020 itu berkisar 0,19%. Nah, ini kemungkinan akan terus menurun menjadi lebih menurun lagi. Ini diakibatkan akan kesadaran pentingnya untuk mengatur jumlah kelahiran. Ya. Maka program pemerintah itu KB kayak gitu kan untuk menekan laju pertumbuhan di Indonesia. Oke. Di Indonesia juga pertumbuhan kebutuhan listrik, energi listriknya ya, per kapitanya itu 1,086 kilowatt hour ya. Nah, jadi itu kenapa itu? Jadi itu udah dibagi dari jumlah 270 juta itu. Jadi setiap orang itu mendapatkan 1,08 kilowatt hour ya.